Bagaimanakah cara berdoa yang baik orang tua terhadap anaknya agar doa tersebut mustajab? Pada dasarnya yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi dalam hadis Rasulullah SAW, ada jenis doa-doa yang sangat mustajab, doa orang-orang yang dizolimi, musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Mau doa baik, mau doa buruk, mau perkataan baik, perkataan buruk, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pembicaraan pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit dulu bagaimana pentingnya doa dari seorang ibu atau ayah terhadap anaknya. Pada suatu ketika ada anak seorang ibu dan ayah yang mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Khalifah Amirul Mukminin, anakku ini durhaka terhadapku." Lalu anak tersebut dipanggil menghadap Umar bin Khattab. Lalu anak tersebut bertanya, "Tunggu dulu, jangan memarahi aku dulu wahai Umar. Tolong jelaskan padaku apa sih tugas orang tua terhadap saya, terhadap anaknya." Maka Umar bin Khattab mengatakan tugasnya pertama adalah mencarikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan ilmu agama atau membaca Al-Quran yang baik. Lalu anak itu mengatakan, tiga-tiganya orang tuaku tidak melakukannya. Lalu Umar bin Khattab memanggil kedua orang tuanya dan mengatakan, engkau mengatakan anakmu durhaka terhadapmu, engkau sudah terlebih dahulu durhaka sebelum anakmu durhaka terhadapmu, kata Umar bin Khattab. Maka penting sekali memberikan nama yang baik, mencarikan ibu yang baik dan memberikan pengajaran. Baik, membicarakan mengenai doa. Doa orang tua terhadap anaknya agar mustajab sama dengan doa-doa lain, adab-adab berdoa. Apa itu? Kita bisa mengetahui banyak ibu-ibu sudah paham bagaimana barang yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah yang halal. Barang-barang yang haram masuk ke tubuh tidak akan mungkin doa dikabulkan oleh Allah. Satu. Kemudian perhatikan waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Saat hujan deras, kemudian setelah adzan, sebelum qomat, setelah melakukan perbuatan-perbuatan baik, setelah baca Quran, hatam Quran, setelah sholat, sodakoh dan lain-lain, cepat-cepat berdoa kepada Allah. Ada juga tempat-tempat mustajab untuk senantiasa berdoa, yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Ada namanya, apa Bu, dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, apa namanya Bu? Multazam. Adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Raudhah di Madinah, tempat yang mustajab untuk berdoa. Tapi untuk lebih spesifiknya, doa-doa yang seperti apa sih yang kiranya orang tua bisa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk permohonan terhadap anaknya? Kita harus membaginya. Ada jenis doa dua nih. Doa sebelum anak itu ada dan doa setelah anak itu ada. Doa sebelum anak itu ada kita bisa lihat contoh dari Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah tua baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Itu adalah doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Zakaria agar memberikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak di sisinya yang kemudian Allah kabulkan doa itu. Berikutnya, setelah pada akhirnya ada doa-doa tersebut, hati-hati juga jangan pernah meremehkan doa ketika ingin membuat anak tersebut. Ketika berjima dengan suami, ketika berjima dengan istri, ada doanya dalam hadits riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Apa doanya? Apa Bu doa berjima Bu? Bismillahi Allahumma janibna syaitan, wa janibis syaitan, ma razaqtana. Baru deh. Kata hadis muttafaqun alaih apa? Ketika doa itu diucapkan maka setan, kita kan berkata, setan menjauh dari kita dan janganlah setan itu mendekati anak-anak kita. Nanti anak-anak yang lahir dari keturunan kita, setan tidak akan membahayakan selamanya. Kemudian doa-doa berikutnya apa? Anak itu lahir, ada banyak doa yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk anak-anak kita. Robbi habli minas solihin. Apalagi doanya Bu, Ibrahim ayat 40, silakan dibuka Qurannya. Kita berdoa agar anak keturunan kita senantiasa mendirikan sholat. Doa apa lagi di surat Al-Furqan 74 insya Allah kalau saya tidak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa apa lagi di surat Al-Ahqaf 15 juga disebutkan doa-doa yang baik untuk anak-anak. Ada banyak contoh doa-doa yang bisa kita terapkan kepada anak ketika menggendong. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang lain dengan lirik-lirik yang aneh-aneh. Ketika menggendong bacakan doa yang sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pentingnya doa dari orang tua ini luar biasa sampai-sampai anak dari Nabi Yakub alaihi salam pun meminta kepada ayahnya
Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam kan pernah berbuat salah ya Bu. Pernah berbuat salah apa? Menjerumuskan adiknya sendiri, mencelakai adiknya sendiri Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf 97 sampai 98 dijelaskan bagaimana anak-anak Nabi Yakub alaihissalam meminta ayahnya berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dilanjutkan di Yusuf 98 bahwa akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Lihat anak-anaknya pada akhirnya pun menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Masya Allah. Jangan sia-siakan doa orang tua terhadap anak. Tuh, Gitu. tapi yang paling perlu kita khawatirkan, maksudnya untuk koreksi diri saya sendiri adalah pada saat kita tuh pulang lagi keadaan capek. Keadaan capek kadang kalau ngeliat tingkah anak yang ada macam-macam tuh langsung tiba-tiba naik tuh emosi tuh. Wah itu bahaya banget tuh. Ini pelajaran banget buat saya. Tadi saya juga dengerin dari kata-kata Ustadz hati-hati. Kalau misalnya lagi capek, emosi, apa segala macam itu nggak bisa kekontrol. Kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tidak mengenakan buat anak. Ada satu yang menarik juga bahwa Abdullah bin Mubarak pernah ditanya oleh seseorang, ini anakku kok nakal sekali ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, engkau pernah mendoakan keburukan untuk dia? Iya. Nah, engkau telah merusak dia. Nauzubillah. Jadi kalau kita mengatakan kata-kata buruk, kita sendiri Bu yang merusak anak itu. Gitu. Ya Jadi Allah. hati-hati. Jadi kalau memang tidak bisa terkontrol marahnya, mending diem, senyum lihat anak. Iya. Lalu doakan. Kalau memang kita jengkel, aduh ini, Masya ini Allah. saya selalu berdoa mudah-mudahan saya tidak pernah memarahi anak. Amin, Amin, Karena ya Allah, tugas amin. memarahi anak istri saya. Oh iya benar. Enak aja Pak Ustadz. Ternyata ada maksud lain di belakang. Nah, karena begini, Kalau, harus ada pembagian tugas. Betul. Karena satu yang keras, satu yang lembut. Karena kalau dua-duanya lembut, nanti anaknya jadi manja. iya benar. Kalau dua-duanya keras, nanti anaknya adalah pemberontak. Nauzubillah. Jadi memang harus ada Nauzubillah. pembagian tugas. Dan ketika marah sebaiknya duduk. Betul. Duduk. Karena anak itu perlu dituntun. Ya, Masya Allah. Kalau Adi nih, Adi kan anak nih baru 6 hari ini. Udah latihan apa? Udah gendong anak atau gimana? Bisa gendong anak nggak? Baru bisa. Tapi sebelumnya ada proses latihan dulu nggak? Waktu Diajarin pada sama saat Tony mertua. lagi hamil? Diajarin sama mertua. Oh belajar sama mertua? Jadi miringin dulu gini, terus baru gini gitu. Ada step-stepnya Terus ya? kalau misalnya Miringin ini, dulu. habis minum susu terus ini dipuk-puk-puk. Iya. Puk-puk gitu. Udah ada doa-doa apa yang udah selama 6 hari ini yang Adi bacakan buat si anak nih? Kurang lebih yang tadi ya Robi Habli Minas Solihin itulah kurang lebih. Masya Allah. Diazanin waktu di awal itu Tat. Iya. Dilahirkan. Kalau misalnya Masya malam Allah. Jadi insya Allah kalimat kalau yang- sempat ya kita baca ayat Al-Quran gitu Ya aja. Allah. Jadi sebenarnya ini berkaitan banget dengan ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masya Allah. Kenapa Allah duluan mengatakan innas sam'a bukan penglihatan duluan, pendengaran? Ternyata anak kecil itu indera yang paling berfungsi adalah telinganya. Betul. Makanya diazankan, dibacakan Al-Quran, dibacakan semuanya. Biar itu Al-Quran yang pertama kali dia dengar adalah azan, yang pertama kali dia dengar adalah Al-Quran. Bukan lagu dangdut ya. Kalau lagu Oh, Bang Karena memang Toyib. Itu bapaknya jarang jangan, pulang. Pulang-pulang nanti. Di dalam rahim yang pertama kali berfungsi indera dari seorang anak adalah pendengaran. Makanya dari dalam rahim kan suka diajak ngobrol Masya sama Allah, bapaknya. benar. Kasih dengerin murotal Iya. juga Iya. biasanya gitu. Itu juga Bu kalau anak kan diayun. Tahu nggak? Kalau di Makassar kan banyak adatnya kalau diayun itu. Bahkan ada tradisi ayun-ayun. Itu kalau diayun anak bacain salawat ya Bu. Iya. Salatumu. Masya Allah, ya Allah. Kelakuan si kucing. Jangan Pak Ustadz. Nih, ayo buat jamaah yang di rumah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang apakah ada yang menghalangi doa orang tua buat anaknya. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu, saya juga mau tahu, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah.